Melati kuntum tumbuh melata, nampak di celah pepohon ara. Assalamualaikum pembuka kata, awal bismillah melulu bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kaum muslimah dimanapun saja berada, para remaja putri, para pendengar, bapak ibu, enci, tuan dan puan dimanapun saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini kembali kita dapat bersua, bersilaturahim, walaupun mungkin tidak bertatap muka, namun pertemuan kita ini kita berharap kepada Allah agar senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Para pemirsa dimanapun saja berada, baiklah berjumpa lagi dengan kami Ustazah Puan Wirna dalam kajian rutin fikih perempuan kita. Hari ini kita akan ambil tema berkenaan dengan kehidupan pasangan suami istri, yakni dengan judul menata hubungan LDR suami istri. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, terkhusus pada kaum muslimah, remaja putri yang bersiap-siap ingin melaksanakan ingin berumah tangga. Ini untuk kajian LDR ini perlu menjadi pertimbangan yang matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika bahtera rumah tangga kita sudah berjalan. Maka oleh karena itu para pemirsa dan kaum muslimah remaja putri, sedikit kita akan kupas tentang bagaimana cara menata hubungan LDR suami istri ini. Memang di dalam kajian fikih perempuan ini sekali lagi berkenaan dengan kehidupan berumah tangga ini gampang susah. Ketika kita tidak saling memahami, tidak saling menghargai, tidak saling mengerti, kadang-kadang disinilah timbul permasalahan, banyak riak dan gelombang. Maka ini harus bijak kita menjalaninya. Para pemirsa dimanapun saja berada, maka di dalam kehidupan berumah tangga itu, di antara kewajiban seorang istri itu adalah tinggal di rumah yang telah ditentukan oleh suaminya. Karena yang tinggal bersama suami itulah yang menyebabkan seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah. Hal ini dalam ilmu fikih kita sebut tamkin. Tamkin secara bahasa berarti menetap. Maksudnya menetapnya istri dan tinggal bersama suami. Ini secara fikihnya, seorang istri yang sudah dinikahi oleh suami, maka dia menjadi suami istri, maka seorang istri wajib tinggal bersama suami. Kewajiban memberi nafkah baru berlaku ketika istri mulai tinggal menetap bersama suami usai akad nikah. Artinya kewajiban suami memberikan nafkah pada istri belum berlaku bila sekedar baru akad nikah saja, tetapi belum tinggal bersama. Jadi baru akan timbul ada hak dan kewajiban apabila ada
saling atau kebersamaan. Tadi syaratnya adalah istri wajib menetap di rumah suami atau mungkin tinggal di rumah sendiri atau mungkin di rumah sewaan yang disewakan oleh suami. Yang penting istri harus ikut kemana suami pergi. Nah, pendapat ini merupakan fatwa dari jumhur ulama fikih ya, dari mazhab al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Memang ada jeda waktu semenjak beliau sallallahu alaihi wasallam ya menikahi Aisyah hingga Aisyah tinggal bersamanya. Nah, ada yang menyebutkan ya, dalam beberapa riwayat kita lihat ada yang menyebutkan bahwa Aisyah itu dinikahi ketika masih berusia 6 tahun. Ada yang mengatakan dan baru tinggal bersama Rasulullah itu ketika berusia 9 tahun. Berarti ada jeda waktu 3 tahun. Dan selama masa tidak serumah, ternyata Rasulullah belum memberinya nafkah. Nah, ini didasarkan dari sebuah hadis ya. Aqada ala Aisyah wa hiya banatu sitti sinina anna nabiyya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun. Nah, jadi 6 tahun dinikahi oleh beliau, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari kenyataan inilah maka jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah baru berlaku ketika istri mulai tinggal bersama suami, bukan sejak terjadi akad nikah. Dalam kitab Al-Kifayah ala Al-Hidayah jilid 4 ya, halaman 192 sampai 193. Nah, ini disebutkan juga bahwa iza lam tuzaffa illa baiti zawjiha la tastahiqqa nafaqah. Bila istri belum tinggal di rumah suaminya, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Jadi Ad-Dardir, salah satu ulama termuka dari mazhab al-Malikiyah ya, berpendapat serupa dengan menyebutkan dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir jilid 2 halaman 508 sebagai berikut. Tajibu nafaqah limumakkinatin min nafsiha mutiqatin lilwata'i bila manya. Wajib diberikan nafkah kepada istri yang sudah menetap bersama suaminya serta dimungkinkan untuk diajak jima tanpa halangan. Jadi maksudnya dianjurkan seorang istri itu baru dia diberikan nafkah ketika dia sudah serumah dan ketika diajak berjima, jadi tidak ada halangan karena dia sudah tinggal bersama. Nah, ini maksud daripada yang disampaikan oleh sahabat tadi ya. Maka ketika suami mengajak istri tinggal bersama, namun ia menolak dan bersikeras hidup terpisah dari suaminya, maka kewajiban suami untuk memberi nafkah menjadi gugur dengan sendirinya. Jadi tidak ada kewajiban lagi bagi suami. Penolakan untuk patuh pada ajakan suami dalam hal ini masuk dalam salah satu kriteria nusus. Nusus itu kan durhaka ya, yang menggugurkan hak nafkahnya. Ya, nusus itu adalah tindakan atau sikap istri yang mengindikasikan ketidakpatuhan pada suami atau menolak memberikan atau melakukan
melakukan apa yang menjadi hak suami atasnya. Nah, makanya untuk kita pahami ya, secara hukumnya perempuan yang sudah menikah wajib tinggal bersama suaminya dan wajib taat dan patuh kepada perintah suaminya dan wajib melaksanakan ajakan dan untuk menunjukkan kepatuhan kepadanya. Nah, inilah yang dimaksud di dalam hubungan suami istri yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, namun kadang-kala di tengah perjalanan sebuah rumah tangga, kadang-kadang ada mutasi kerja yang menuntut kita untuk berjauhan tempat tinggal. Kadang-kadang suami yang dimutasi, maka kita yang tinggal di kota ini karena kita ada sebuah pekerjaan pula umpamanya yang tak bisa ditinggalkan. Namun kalau bisa ditinggalkan tentu kita lebih utama mengikut suami. Tapi kadang-kala justru kita yang dimutasikan dan kita yang harus bekerja ke luar kota atau yang jauh dari suami. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri akan terjadi di salah satu rumah tangga atau pasangan yang mungkin hari ini banyak di antara kita yang tinggal berjauhan. Nah, entah karena suami mengalami mutasi kerja tadi seperti luar kota, atau untuk menerima beasiswa sekolah ke luar negeri, ya umpamanya seperti kaji-kaji kita sebelumnya ya. Nah, kondisi tidak memungkinkan untuk membawa istri kadang-kadang untuk bersamanya, maka disinilah akan terjadi yang namanya LDR atau yang kita sebut dengan long distance relationship. Nah, jadi terpaksa berpisah. Berpisah tempat tinggal. Maka ketika hubungan jarak jauh terpaksa menjadi pilihan bagi sebuah pasangan suami istri dan keduanya sama-sama ridho. Ridho kuncinya ya. Kalau istri yang berangkat, suami ridho. Umpamanya begitu juga sebaliknya, harus ada ridho ya. Tidak ada paksaan dan tidak ada penolakan dari salah satunya, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dan suami tetap wajib menafkahinya. Sebab tinggal berjauhan bukan keinginan istri dan tidak ada unsur penolakan ya, jadi darinya yang bisa dikategorikan khusus. Ketika suami istri tinggal berjauhan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang istri. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, disinilah perlunya kita memahami apa kiranya syarat-syarat cara kita untuk menata hubungan LDR ini agar tetap seorang istri itu dalam keridhaan suami dan tetap mendapatkan nafkah dari suami, ya, baik mungkin nafkah lahir maupun nafkah batin. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, nah berikut ini kita akan sampaikan beberapa syarat seorang istri baru bisa dia melaksanakan atau menata hubungan jarak jauh ini. Yang pertama, seorang istri itu sebelum melakukan atau berpisah atau tinggal jarak jauh dengan pasangannya, dia harus meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Nah, terutama saat mau berangkat. Ya, artinya sebelum berangkat meninggalkan suami itu harus ada izin dari yang kita sebut dengan minta keridhoannya. Karena hidup kita atau surga dan neraka kita para istri itu ada pada suami. Nah, jadi makanya disinilah pentingnya seorang istri memahami bahwa ketika kita ingin atau harus mau tidak mau melaksanakan hubungan jarak jauh, kita harus terlebih dahulu meminta izin daripada suami.
Nah, di antara kewajiban atas suami adalah meminta izin untuk keluar rumah bila akan bepergian. Nah, dasarnya hadis ini yang sering kita baca ya, yang kita pahami bahwa seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, apa hak seorang suami atas istrinya? Beliau SAW menjawab, haknya adalah istri tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Kalau istrinya nekat keluar juga, maka malaikat langit, malaikat kasih sayang, dan malaikat azab akan melaknatnya sampai dia kembali, sampai dia pulang. Inilah ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah kepada seorang perempuan itu ketika beliau mendatangi Rasulullah dan ingin tahu tentang apa hak seorang suami atas istrinya. Nah, jadi untuk kita para istri, ya, saya ingat lagi bahwa sebelum berangkat mintalah izin dan mintalah redha suami kita. Kalau suami kita mengizinkan, kalau suami kita redha, barulah kita berangkat dari rumah suami kita. Kemudian kewajiban meminta izin ini tentulah mungkin ya untuk saat ini kan kita tidak mesti setiap saat ya. Atau ada kita ini kadang-kadang pergi itu kan dekat ya, seperti belanja, mengantar anak, dan ini sudah menjadi tugas rutin bagi kita setiap hari. Dan suami kita tahu kalau itu tugas rutin kita, mengantar anak. Ya. Umpamanya anak kita 3, ya. Tadi ngantar ke SD, ngantar ke SMP, ngantar ke SMA. Nah, nggak mungkin 3 kalinya kita minta izin. Tadi ngantar kita izin lagi, ngantar izin lagi, minta izin, tidak seperti itu ya maksudnya. Tetapi ketika kita keluar rumah itu suami wajib tahu kalau jam saat itu kita saatnya mengantar anak ke sekolah. Saatnya kita wirid nanti suami tahu juga. Nah, setidak-tidaknya kita harus memberitahu kalau seandainya kita harus keluar rumah. Ketika kita hidupnya dan tinggal berjarak jauh, setidak-tidaknya suami harus tahu tentang agenda kegiatan kita hari demi hari. Nah, mungkin begitu ya, jadi tidak perlu mungkin setiap detik kita harus meminta izin kepada suami. Atau setiap keluar rumah minta izin, setiap keluar rumah. Bahkan itu adalah rutinitas kita. Nah, seperti umpamanya kita tinggal di rumah dinas. Lalu dari rumah dinas ke kantor atau tempat bekerja kita itu memakai bus kota atau memakai angkot dan segala macamnya. Kan tak mungkin setiap saat kita harus meminta izin. Selagi itu tugas rutin kita, mungkin kita satu hari agendanya ini itu saja yang kita sampaikan kepada suami kita. Nah, jadi jadi mungkin itu tadi agar tidak memberitahu secara setiap saat, setiap detik. Atau mungkin agenda bisa kita kirimkan melalui WhatsApp. Nah, Bang, saya ini agenda saya 1 hari, jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, ke sini. Nah, mungkin cukup kita beritahu saja. Maka apabila suami ridha, maka istrinya perlu kalau sudah ridha dan sudah tahu, maka itulah yang disebut dengan izin suaminya. Jadi meminta, jadi kalau begitu kan sudah tahu, tak mungkin lagi tak perlu lagi kita meminta izin setiap detik kita keluar dari rumah. Nah, begitu pula jika setiap hari istri rutin berangkat kerja, ya, di mana suaminya sudah mengetahui jam kerja istrinya dan suaminya itu ridha atas rutinitas itu, maka istri tidak perlu lagi meminta izin setiap hari berangkat bekerja. Nah, karena seorang istri sudah ngantongi izin, apalagi tadi kan jarak jauh ya. Nah, begitu juga umpamanya izin ke kedai, izin ke pasar, nah, ya. Yang suami kita tahu tadi kalau pagi-pagi kita sudah langsung pergi ke kedai atau pergi berbelanja, nah, atau berangkat mengantar anak tadi ya. Nah, tapi jika seandainya ada dalam agenda satu hari itu yang tidak rutin kita lakukan atau tidak biasa, umpamanya
dalam satu hari itu ada agenda kita yang mungkin harus pergi bersama teman-teman kita ke suatu tempat. Padahal itu tidak biasa kita lakukan. Maka itu baru kita kembali wajib meminta izin kepada suami kita. Nah, ini untuk apa? Demi menjaga saling percayanya kita. Nah, karena rumah tangga itu perlu saling percaya. Maka ya dalam konteks LDR ini tentu menghubungi suami tentu via handphone ya, atau alat komunikasi jarak jauh lainnya, atau tadi seperti tadi di telepon pagi. Dalam satu hari itu agendanya begini, di WhatsApp saja jam segini abang tahu. Kemudian kalau seandainya ada kegiatan mendadak atau rutin, yang tidak rutin kita lakukan, kita informasikan melalui telepon. Kalau dia izin dan ridho, barulah boleh kita lakukan. Nah, inilah bentuk-bentuk atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian seorang istri jika kehidupan rumah tangga ini berjarak jauh. Yang kita sebut tadi long distance relationship tadi ya. Jadi LDR. Nah, ini perlu. Demi apa? Demi menjaga saling percaya. Demi menjaga keutuhan rumah tangga kita. Nah, ini yang pertama yang perlu menjadi perhatian bagi seorang istri ketika tadi menata hubungan cerai. Kemudian yang kedua, seorang istri itu ya, tidak boleh menerima tamu laki-laki saat suami tidak di rumah dan tinggal berjauhan. Nah, tadi kan kita umpamanya tadi tinggalnya jauh dari suami. Seorang istri tidak diperbolehkan menerima tamu laki-laki yang bukan mahram, apalagi dipersilakan masuk ke dalam rumah. Ini tidak boleh, kecuali jika tamu tersebut adalah keluarga atau mahram kita sendiri ya, dan suami mengizinkan. Nah, ini walaupun seandainya itu keluarga kita, tapi kalau suami tidak ridho, maka kita tak boleh memasukkannya ke rumah kita. Maka jadi kalau seandainya datang keluarga kita ya, laki-laki yang bukan yang mungkin itu juga keluarga kita, tetap harus kita meminta izin suami dulu. Bang, ini ada tamu, ada keluarga kita dari sini, datang ke sini dan dia ingin menginap satu malam di sini. Kalau suaminya izin, suaminya ridho, maka barulah seorang istri itu boleh memasukkan keluarganya yang mahram. Kalau yang bukan mahram tidak dibenarkan. Nah, kalau yang bukan mahram tidak dibolehkan, maka seorang istri harus paham ini. Nah, mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi wa la ta'zana fi baitihi illa biiznihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah padahal suaminya bersamanya, kecuali jika suaminya mengizinkan. Dan janganlah wanita itu mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sekalipun tadi itu mungkin keluarga kita. Nah, para pemirsa kaum muslimah, disinilah perlunya kita memahami tentang hukum-hukum yang diajarkan Rasulullah dalam rangka menyelamatkan rumah tangga kita. Kemudian begitu juga hak kalian atas istri adalah bolehnya melarang istri untuk mempersilakan orang lain atau orang yang kalian tidak suka untuk tidur di ranjang kalian atau menginap di rumah kalian. Dan hendaknya istri kalian tidak mengizinkan orang yang kalian tidak suka masuk ke dalam rumah kalian. Umpamanya suami kita, tadi kan umpamanya ada keluarga datang, tapi suami kita tak suka dengan keluarga itu ya,
betul laki-laki ya, maka kita tidak boleh memasukkan dia ke rumah kita. Apakah lagi laki-laki yang bukan mahram kita. Nah, ini perlulah kita cermati ya, para kaum muslimah, terutama para istri dimanapun saja berada. Ini perlu kita cermati. Jangan pernah kita dekat dengan orang yang suami kita tidak suka, apalagi memasukkan dia ke rumah kita. Nah, karena ini suami itu punya hak dia atas kita, maka suami kita juga boleh melarang kita untuk untuk tidak suka ya, atau tidak memasukkan orang lain ke rumah karena terhadap orang yang dia tidak suka. Nah, kemudian para pemirsa dimanapun saja berada, nah di sini dijelaskan ya, kita pernah bagaimana seorang sahabat ya yang bernama Muti'ah. Kala itu padahal yang datang itu adalah Hasan dan Husain bersama ibunya ya, Fatimah binti Rasul. Ketika Fatimah bersama Hasan dan Husain mengetuk pintu rumahnya si Muti'ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah gerangan yang di luar? Kata Muti'ah. Ini saya Fatimah binti Rasul. Bersama siapakah engkau di sana? Bersama Hasan dan Husain. Karena itu Hasan Husain adalah anak kecil. Lalu Muti'ah menjawab, wahai Fatimah, aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada ayahmu ya Rasulullah SAW. Yang cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan aku berjanji kepada pas suamiku tidak akan memasukkan laki-laki apapun tanpa seizinnya. Jadi tadi suami saya belum tahu kalau Fatimah bersama Hasan Husain akan ke sini, maka dengan segenap maaf saya, maka pintu tidak bisa saya buka untuk kalian bertiga. Lalu Fatimah, Hasan dan Husain kembali pulang dengan tidak berhasil berjumpa dengan Muti'ah. Dan keesokan harinya, maka Fatimah datang dengan salah satu anak. Jawaban Muti'ah juga seperti itu. Maka dia tidak bisa masuk karena kemarin janjinya kalau yang masuk itu adalah Hasan dan Husain. Begitulah kepatuhan seorang Muti'ah kepada pasangannya, tidak memasukkan laki-laki kalau tanpa seizin suaminya. Sekalipun itu Hasan Husain adalah cucu Rasulullah SAW bersama putrinya Fatimah Hasan. Ya, padahal sebenarnya kalau dia mau masuk kan ada masalah, tetapi karena keyakinan dan kecintaannya kepada Allah, imannya kepada Allah, dan imannya kepada Rasulullah, dan pengabdiannya kepada suami, dan dia wajib taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh suaminya, termasuk melarang laki-laki masuk ke rumahnya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, terutama saat ini. Betapa banyak kita di antara para istri yang tidak memahami tentang hukum-hukum Allah ini, maka disinilah banyak timbul fitnah dan buruk sangka kepada para perempuan yang tidak menjaga adab-adab di dalam bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sementara dia istri atau pasangannya tinggal berjarak jauh, atau tadi yang kita sebut dengan long distance, atau tinggal berpisah atau tinggal menata hubungannya dengan jarak jauh. Nah, kemudian yang ketiga, syaratnya perempuan itu baru bisa melakukan hubungan jarak jauh itu, yang ketiga menjaga kehormatan dirinya. Maka saat suami tidak bersamanya,
Seorang istri wajib menjaga kehormatan diri dari segala yang buruk, utama terutama tidak mendekati perbuatan zina. Mendekat saja nggak boleh, apatah lagi melakukan perzinahan. Termasuk dalam hal ini adalah larangan berhias yang berlebih-lebihan saat keluar rumah, bercanda berlebih-lebihan dengan kawan atau rekan kerja laki-laki yang bukan mahram kita, keluar rumah tak untuk tujuan yang tidak terlalu penting, apalagi di malam hari. Ini perlu menjadi perhatian bagi seorang istri yang tinggal berjarak jauh dengan suaminya. Yang pertama tadi, kita tidak boleh terlalu berhias, karena berhias cantiknya kita, ya ini adalah milik suami, sementara suami kita tidak bersama kita, maka mungkin berhiaslah dengan sesederhana mungkin, tidak mencolok ya. Kemudian tidak boleh keluar rumah yang tidak penting, kecuali tadi kan mungkin izin kerja. Kita cuma dapat surat izin bekerja tadi karena ada mutasi, jadi kita nggak boleh pergi kemana-mana tanpa seizinnya. Jangan bercanda berlebih-lebihan. Kan dalam ruangan kerja, di tempat bekerja itu juga kita harus punya adab, punya tata krama, karena kita sedang jauh dari pasangan kita. Begitu juga mungkin keluar rumah pada malam hari, ini pasti akan menimbulkan fitnah. Apalagi nanti kita tinggal di rumah dinas, tinggal seorang diri, keluar malam-malam kita keluar, ini akan menimbulkan fitnah. Maka untuk menjaga itu, ya, maka Allah mengingatkan kepada kita para perempuan, ya, apa kata Allah? Fassalihatu qanitatu hafizatsu lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita yang salihah itu ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ingat, yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi karena Allah telah memelihara mereka. Jadi istri yang soleh itu, yang solehah itu ya, maka dia tetap menjaga kehormatannya, ya. Dia menjaga ketaatannya, kesolehannya, memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Apalagi tadi kan jarak jauh. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Maka ketika kita berbicara tentang istri solehah, apa yang dimaksud dengan istri solehah ini, ya? Maka istri solehah itu kan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan itu adalah istri yang solehah. Ini perlu bagi kita para istri memahami ini. Lalu Imam At-Tabari menjelaskan tafsir kata hafizun dalam ayat di atas sebagai berikut, yakni wanita-wanita yang menjaga diri mereka ketika suami mereka tidak bersama mereka, yakni menjaga kemaluan, menjaga harta suami, serta menjaga hak Allah yang diwajibkan atas mereka dalam hal tersebut maupun selainnya. Nah, di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang menjaga kehormatan. Rumah tangga ini kan adalah sebuah rumah yang harus kita jaga marwah, martabat dan kehormatannya. Seorang istri memiliki kehormatan yang kehormatan itu adalah milik sepenuh pasangannya. Jikalau seandainya seorang perempuan yang hidup berjarak jauh dengan pasangannya
Ada tadi larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu amat buruk akibatnya. Oleh karena itu, bahwa apa sajakah kegiatan-kegiatan yang mendekati perbuatan zina? Salah satunya adalah berkhalwat atau berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Sementara kita tinggal sendiri tanpa ada didampingi para suami. Menurut kita ini adalah sebuah kebebasan mungkin, tetapi ketika kita melakukan, contoh, melakukan chatting dalam urusan maaf ya, mungkin ada urusan pertemanan mungkin awalnya, tetapi biasanya kalau sudah ada pertemanan maka akan berlanjut curhatan. Setelah pertemanan curhatan, kemudian akan terjadi perselingkuhan. Nah, ini sudah menjadi banyak yang terjadi dan sudah menjadi kenyataan. Apalagi tadi kita hubungannya jarak jauh dengan pasangan kita. Nah, ketika seorang perempuan melakukan chatting, bahkan melakukan video call dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak untuk hal yang bermanfaat, bahkan akan menghancurkan hubungannya, ini termasuk hal-hal yang mendekati perbuatan zina. Maka seorang istri ini harus dijaga, harus dihindarkan demi menjaga kemaluan, menjaga kehormatan suami kita, menjaga kehormatan rumah tangga kita. Ya. Sekarang kan banyak itu seperti media WhatsApp, media Facebook. Kadang sih memang kalau di Facebook kan masih terbuka untuk umum. Kadang-kadang setelah dari Facebook dia pindah ke inbox. Ketika di inbox itu atau messenger, maka dia hanya berdialog dua-duaan. Ini juga mendekati keperbuatan hal yang tidak baik, ya. Jadi juga harus menghindari, ya. Termasuk tadi WhatsApp, termasuk tadi video call. Apalagi kita sendiri, kalau kita sudah video call dengan orang-orang yang mungkin bisa itu juga mantan pacar kita atau teman-teman kita masa lalu kita. Nah, ini sangat berbahaya untuk mengarahkan kita kepada perbuatan zina. Maka disinilah Allah ingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati perbuatan zina demi menjaga kehormatan pasangan kita. Kemudian yang keempat syaratnya tadi ya, menjaga harta suami. Selain dari menjaga kehormatan diri tadi, saat tinggal berjauhan dengan pasangan kita, seorang istri juga wajib menjaga amanah suaminya berupa harta yang dititipkan kepadanya. Seorang istri hendaknya membelanjakan harta suami dengan cara yang ma'ruf dan tidak berlebih-lebihan dan di luar kebutuhan kecuali mungkin seizin suaminya. Ini kadang-kadang kita kan mentang-mentang kita jauh dari suami, lalu kita berpoya-poya, hidup bermewah-mewah, ya, traktir sana, traktir sini, kafe sana, kafe sini. Kadang-kadang seharusnya budget itu untuk 1 bulan akhirnya tidak cukup karena dikarenakan tidak pandai memanfaatkan harta suami. Maka di sini juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, sebaik-baik perempuan, iza nazarta ilaiha saratka, apabila jika kau pandang ia menyenangkanmu,
Wa iza amartaha atau atska, jika kau perintah ia mentaatimu, ya. Wa iza rita anha hafizatka fi malika wa nafsiha, jika kau tinggalkan ia menjagamu dalam harta dan menjaga dirinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai. Setidak-tidaknya tadi yang 3 atau yang 4 tadi Rasul katakan, ciri-ciri wanita yang baik itu apabila dipandang menyenangkan, apabila diperintah dia taat dan patuh, jika ia tinggalkan tadi tinggal berjarak jauh dengan pasangannya, dia menjaga harta dan kehormatan dirinya. Mudah-mudahan sebuah pasangan yang menjalani kehidupan LDR ini, kehidupan rumah tangga jarak jauh ini, dapat menjalankan amanahnya demi kejayaan rumah tangganya dan demi keutuhan rumah tangganya sampai hendaknya maut yang memisahkan. Mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat bagi pasangan yang sedang menghadapi hubungan LDR ini, ya. Mudah-mudahan dijadikan acuan agar kita terhindar dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Akhirnya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.